Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di hari Minggu yang cerah ini. Ini kali kedua kita bertemu di ibadah melalui video rekaman ini. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan situasi yang seperti ini, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh dunia, oleh manusia saat ini? Sesungguhnya yang paling dibutuhkan adalah begini, pikiran Kristus. Amin ya. Pagi hari ini saya ingin membagikan pikiran Kristus. Baik, kita baca dulu di 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 16. Di situ dikatakan ya, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya. Itu kata Rasul Paulus. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Di situ dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, Bapak Saudara ya. Kemudian Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Dari tiga ayat ini kita baca bahwa begini, hidup kita harus dikuasai oleh pikiran Kristus, ya. Kita baca kembali di 1 Korintus 2 tadi, 1 Korintus 2 mulai dari ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11, ya. Kita baca kembali 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan begini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Allah maksudnya, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, Bapak Saudara, ayat 14 di sini dikatakan begini, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kenapa kita sering tidak mengerti firman Tuhan, sering bingung membaca firman Tuhan, kok sepertinya tidak masuk akal, sepertinya saya tidak bisa memahami. Kenapa? Karena begini, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Di ayat 12 tadi begini dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Makanya untuk bisa connect dengan Tuhan harus ada roh Allah di dalam sini, ya. Manusia harus punya signal dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Manusia harus mengerti bahasanya Tuhan, ya. Tentu bagaimana caranya mengerti bahasanya Tuhan? Tentu melalui pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan ada di mana? Di firman-Nya. Kita baca firman-Nya, Dia berbicara di hati, roh Allah itu, Roh Kudus dalam kita. Kemudian pikiran Tuhan itulah yang menguasai kita. Amin, Bapak Saudara, ya. Jadi sangat penting pikiran Kristus menguasai hidup kita. Dimulai dari mana? Kita harus menerima Tuhan itu dalam hati kita. Nah, untuk bisa memiliki pikiran Kristus, ya, jadi begini, kita harus memahami dulu siapa Kristus itu sesungguhnya bagi kita. Siapa Kristus bagi Bapak Ibu Saudara, siapa Kristus bagi saya. Bagi saya, Kristus adalah juru selamat pribadi, juru selamat dunia, dan Dia adalah Raja yang berdaulat atas hidup saya. Kenapa saya tahu bahwa Dia adalah juru selamat pribadi? Karena Dia sudah masuk ke dalam hati saya.
Rohnya yang kudus itu masuk menjamah saya, sehingga saya tahu bahwa hidup saya bisa berubah. Orang lain yang mengatakannya dan juga saya pun mengalaminya. Ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Amin ya. Mari kita harus mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ya itu tadi, tentunya melalui rohnya yang kudus yang masuk ke dalam hati kita. Ya Bapak Saudara, melalui rohnya yang kudus. Caranya bagaimana? Hari ini Bapak Saudara, coba kita buka Ibrani ya. Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 7 ya. Ibrani 3 ayat 7 dikatakan begini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun ya. Tapi intinya begini, janganlah keraskan hatimu hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya. Kemudian diulang lagi di ayat 15 ya. Tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya mau menyampaikan kepada kita semua hari ini, kalau kita mendengarkan suaranya yang menegur kita, memberitahu kita melalui firman-Nya, atau adakah Bapak Ibu Saudara yang belum percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus hari ini, kalau kita mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati kita, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin ya. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Dia, kita meminta, Tuhan, Engkau masuk dalam hatiku, ya, Engkau bertahta dalam hidupku, Engkau berdolat atas hidupku sebagai raja, ya. Kemudian disitulah kuasa Roh Kudus akan masuk melalui kita dan kita hidup dengan kemampuan dari Tuhan. Amin ya Bapak Saudara. Caranya bagaimana? Kita harus berdoa kepada Tuhan ya. Kita harus berdoa meminta kepada Dia. Jikalau Bapak Ibu Saudara mau ya, jika Bapak Ibu Saudara belum pernah menerima melakukan doa seperti itu, saya akan tuntut Bapak Ibu Saudara untuk berdoa hari ini, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya. Baik. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa Roh Kudusnya ada di dalam kita. Nah, maka begini, biarkan Dia yang memimpin hidup kita. Amin ya Bapak Saudara. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ini, Ia ya, Roh kebenaran itu, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Langkah awal tadi kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kuasa Roh Kudusnya masuk dalam kita, tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Di situ kita katakan begini, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Amin. Ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tentunya melalui proses yang berkelanjutan, Bapak Saudara, kita bisa tahu inilah pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Kita baca pelan-pelan biar kita bisa semakin mengerti ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging melawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Perhatikan ayat 18 ini Bapak Saudara. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin ya. Di sini ini kalau kita memberi, jadi ada respon dari kita. Jikalau
kamu memberi dirimu dipimpin, ada respon dari kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kenapa kita sudah dibilang gini, itu pelayan Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kadang-kala kita masih belum mengerti atau masih berhadapan dengan hal-hal yang kok seperti ini ya, saya kan anak Tuhan. Kenapa? Karena mungkin ya hidup kita belum kita responi dengan benar, kita belum mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pertanyaannya, itu jawabannya ya. Kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Amin. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Apakah kita masih melakukan hal-hal itu sampai hari ini ya? Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, Bapak Saudara ya. Kita harus gini, membiasakan diri hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan hidup dengan pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita. Amin ya. Itu pikiran Kristus ya. Kalau pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus, maka kita tidak akan panik dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini ya. Hidup dipimpin oleh Roh. Selanjutnya begini, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kan pertanyaan begini, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh? Nah itu lihat saja, buah Roh adalah kasih. Oke? Kalau kita sementara belum bisa mengampuni seseorang hari ini, Tuhan bilang apa? Kasihilah. Itu buah Roh. Itu berarti kita mau dipimpin oleh Roh ya. Ampuni dia. Kamu harus mempunyai kasih, harus memperlihatkan kasih itu ya. Sukacita. Kalau kita sementara hari ini dalam keadaan sedih, berduka, Tuhan bilang bersukacitalah. Di situ kita mengikuti pimpinan Roh dalam hidup kita. Kemudian apa? Damai sejahtera. Hari ini dunia sementara panik, dunia sementara kacau balau. Tidak ada damai sejahtera di dalam dunia ya. Amin. Nah tapi Roh Kudus bilang apa? Buah Roh ialah damai sejahtera. Adakah damai sejahtera hari ini di dalam hati kita, di saat kita seperti dikelilingi dengan berita-berita yang mencemaskan, yang menakutkan secara pikiran duniawi itu, ataukah kita betul-betul ada damai sejahtera di sini? Amin. Kita perlu ya, saya terus mengikuti perkembangan berita ini ya, tetapi saya tidak membiarkan berita itu menguasai pikiran saya, karena yang menguasai pikiran saya dan hati saya biarkan firman yang menguasainya. Amin Bapak Saudara ya. Ya. Harus ya damai sejahtera. Sekali lagi saya bilang, virus ini memang dia secara medis ya, itu virus. Sudah saya katakan pertama kali bahwa ini juga spirit ya, spirit. Dia kuasa kegelapan memakai ya virus ini untuk menyebarkan rasa ketakutan, rasa kecemasan, panik, sehingga dunia bisa kacau ya. Tetapi orang-orang yang mempunyai Roh Allah di dalam dia bisa bertahan sampai kesudahannya. Dia tidak akan panik, dia akan terus tahu bahwa Tuhan saya
yang ada dalam saya. Dia yang melindungi saya dari segala wabah sakit penyakit ini. Sekali lagi ingat, Tuhan bilang apa? Segala malapetaka kutiadakan di antaramu. Amin ya. Amin Bapak Saudara. Kemudian apa? Kesabaran. Saat-saat seperti ini Tuhan bilang apa? Kita harus mengeluarkan buah roh itu, kesabaran, kemurahan. Mari berbagi, jangan menumpuk segala sesuatu. Amin. Kebaikan itu, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, penguasaan diri Bapak Saudara. Memang bosan ada di rumah, memang tidak enak, tetapi coba Bapak Saudara perhatikan, dengan kejadian ini semua pola hidup kita mulai diubah, ya, cara pikir kita mulai diubah. Nggak bisa bikin apa-apa, mau beraktivitas seperti apa nggak bisa. Tapi jangan lupa, walaupun di rumah kita yang mempunyai roh Allah, mempunyai Tuhan dalam kita bisa tetap melakukan aktivitas. Salah satu melalui media seperti ini, kita bisa melakukan segala hal-hal yang dikuasai oleh pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Kemudian kita bisa membagikannya kepada orang-orang banyak. Mungkin orang-orang yang masih sementara bingung itu, kita bisa membagikan berkat Tuhan kepada mereka. Amin ya. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga